Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun arkanu sholatil janazah. Pasal penjelasan rukun sholat jenazah. Jadi sebelum kita baca teksnya, ada perlu yang diperhatikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sebelum menyolati jenazah, yaitu masalah posisi jenazah dan posisi imam. Jika mayatnya laki-laki, maka posisi imamnya berada di daerah kepalanya. Jika mayatnya perempuan, posisi imamnya berada di daerah ajuz, daerah pinggulnya. Nah itu. Kemudian posisi jenazah. Posisi jenazah apakah kepalanya di kanan atau di kiri? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu memang asalnya dasarnya itu di sebelah kanan. Tapi ada beberapa hal nanti yang mengharuskan dibalik, yaitu kepalanya di sebelah kiri. Misalkan ketika disolati jenazah ini di dekat kuburannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka dibalik, yang kepalanya di kanan menjadi di kiri, supaya kakinya tidak menghadap ke arah kuburannya Nabi SAW. Kemudian pendapat yang kedua, kepalanya diletakkan di sebelah kiri. Dan ini juga masih dalam pendapat para ulama. Alasannya apa? Alasannya hendaknya ketika menyolati jenazah itu, bagian terbanyak jenazah itu berada di sebelah kanannya. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, karena imamnya menghadap kepalanya, supaya bagian terbanyaknya itu berada di kanan, maka ditukar, kepalanya di sebelah kiri, imamnya tetap nanti di arahnya di kepalanya. Nah, bagian terbanyaknya di sebelah kanan. Ini ketika kita mengikuti kaul yang ini. Adapun perempuan, maka sudah cukup perempuan, tidak perlu dibalik, karena imam sudah berada di pinggulnya dan bagian sebelah kanan memang sudah benar seperti itu. Nah, ini hanya perbedaan pendapat, intinya dua-duanya benar. Jangan sampai ribut, akhirnya jenazahnya tidak jadi dikuburkan. Kita baca arkanus sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Karena ini sholat fardu, maka harus disebutkan juga kefarduannya. Masih ingat kemarin niat itu mencakup 3 hal. Qasad, fardiyah, ta'yin fardiyah. Qasad, ta'yin fardiyah. Artinya cukup mengatakan aku sholat fardu jenazah. Itu sudah sah. Tidak menggunakan bahasa Arab juga sah. Jadi banyak orang tidak bisa sholat jenazah karena alasannya dia sangka niatnya harus pakai bahasa Arab. Jadinya dia bilang nggak bisa, nggak tahu niatnya. Padahal menggunakan bahasa Indonesia juga sah. Jadi kemudian menyebutkan kifayahnya itu hanya sunnah juga. Yang wajib ya yang tadi itu saja. As-tsani arba'u takbiratin. Yang kedua rukunnya adalah 4 kali takbir. Dan 4 kali takbir dalam sholat jenazah berbeda dengan takbir ketika sholat id. Takbir ketika sholat id yang wajib hanya sekali, ketika takbiratul ihram. Selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau ada orang terlambat ketinggalan takbir ketika sholat id, dia baru dapat 2 takbir, sedangkan imam sudah selesai takbir yang ke-7, maka dia tidak diwajibkan untuk menambahkan, karena itu semua adalah sunnah. Tapi ketika sholat jenazah, takbirnya ini adalah rukun. Ketika dia ketinggalan takbir sholat jenazah, maka nanti dia harus menambah 1 kali takbir lagi. Sama kayak orang masbuk. Ini kalau sholat jenazah. As-salitsu al-qiyamu 'alal qadir. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri, duduk. Seperti sholat ya. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama. Dan tidak dianjurkan membaca doa iftitah, apalagi ayat. Karena tujuan sholat jenazah itu
adalah mendoakan mayit dan tidak dianjurkan untuk panjang-panjang. Kenapa? Karena jika mayatnya itu orang baik, maka ingin segera diantarkan. Jika orang buruk, jangan ditaruh lama-lama. Seperti itu. Nah, ini juga termasuk keadaan yang kita dianjurkan bersegera. Jadi bersegera itu sebenarnya tidak baik, kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya adalah ini, menguburkan jenazah itu dengan segera. Atau juga ketika anak perempuan yang sudah usia balik agar segera dinikahi. Atau bertaubat juga tidak boleh ditunda-tunda, atau membayar hutang. Nah, ini beberapa hal yang kita dianjurkan untuk bersegera. Kemudian ini mumpung ingat, ada beberapa masalah di sini juga. Masalah memindahkan jenazah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi maksudnya begini. Ketika jenazah itu meninggalnya di kota A misalkan. Tapi desa asalnya dia di kota B. Cuma kebetulan dia waktu itu ada keperluan mungkin ke sana, akhirnya meninggal di sana. Bagaimana hukumnya dikembalikan ke daerah asalnya itu, sedangkan sangat jauh gitu kan. Maka hukumnya ada dua pendapat. Ini hanya teori bagi kita ya, supaya kita tahu maksudnya. Ada dua pendapat. Yang pertama, kebanyakan ulama mengatakan haram karena menunda penguburan jenazah. Yang kedua, tidak sampai haram, hanya makruh. Artinya tidak tetap dianjurkan untuk dibawa pulang. Ya sudah, kuburkan saja di sana kalau memang meninggalnya di sana. Nah, ini agar kita tahu teorinya. Seperti itu ya. Kemudian al-khamisu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Yang kelima adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Salawat yang paling minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau lebih sempurna juga boleh pakai salawat Ibrahim itu. Ketika kayak salat itu. As-sadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah. Yang ke berapa ini? Yang ke-6, berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Dan doanya kalau mayitnya dewasa ataupun anak kecil sama doanya. Tidak ada bedanya. Cuma nanti ketika berbeda jenis tinggal diganti domirnya saja. Kemudian as-sabi'u as-salam. Yang ketujuh adalah salam. Adapun nanti bisa ditambahkan juga. Boleh ditambahkan ketika takbir keempat dengan doa, atau tidak ditambahkan juga boleh. Kita baca lagi ya. Habiskan. Faslun fi dafnil mayit. Penjelasan tentang menguburkan mayit. Aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Paling minimalnya menguburkan itu lubang yang menutupi baunya mayit. Jadi jangan sampai baunya itu keluar. Nah, ini juga manusia adalah bangkai yang paling bau sebenarnya. Tapi ya kita hidup kadang sombong, padahal ketika mati juga jadi bangkai. Bahkan bangkainya yang paling bau. Bangkai manusia itu paling bau. Kemudian watahrusuhu minas siba. Lubang itu bisa menjaganya mayit dari binatang buas. Jangan sampai digali lagi oleh binatang buas. Begitu. Dan nanti ada pertanyaan begini. Gimana kalau di laut meninggalnya? Kalau di laut meninggalnya, yang pertama, jika kapalnya masih dekat dengan daratan, maka dia minggir dulu, mendarat dulu, supaya dikuburkan mayit itu. Karena kalau dia lanjutkan perjalanan, nanti busuk mayitnya. Kemudian, jika kapalnya di tengah laut dan daratan masih jauh, maka dua cara. Yang pertama, mungkin ditaruh di papan, kemudian nanti ada orang yang temuin begitu. Atau cara yang kedua,
dikuburkan di dasar laut dengan terpenuhinya persyaratannya tentunya, yaitu dikasih pemberat supaya mayitnya ini tenggelam. Nah, itu jika meninggalnya di laut. Wa akmaluhu, paling sempurnanya untuk menguburkan lubangnya itu qamatun wa bastatun, seukuran orang berdiri ya, seperti itu atau lebih sedikit. Wa yudau khadduhu ala turabi, dan diletakkan pipinya mayit itu, dibuka nanti anunya, kainnya itu, ikatan-ikatan kain, kalau bilangnya orang itu kain pocongnya itu juga dibuka kain-kain yang terikat itu. Kemudian pipinya diletakkan di atas tanah, menunjukkan kerendahan kita ketika sudah meninggal itu, supaya orang yang lihat tahu bahwa tempatnya begini. Allah. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblati, dan wajib menghadapkan mayit itu ke arah kiblat, seperti itu ya. Kita habiskan saja ini. Hadapkan ke arah kiblat. Faslun fima yumbashurahul mayit. Penjelasan tentang mayit yang boleh dibongkar. Kuburannya boleh dibongkar. Jadi tidak boleh membongkar mayit itu kecuali beberapa hal. Ya. Yumbashul mayitu li arba'i khisalin. Dibongkar kuburan mayit itu karena 4 hal. Yang pertama, lil ghusri idza lam yataghayyar. Untuk memandikan. Mungkin sebelum dikuburkan lupa dimandikan, maka boleh digali kembali dengan syarat mayitnya belum berubah. Tapi kalau sudah beberapa hari ya jangan, karena nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat. Mungkin sudah bau kan, nggak enak diomongin oleh masyarakat. Jadi syaratnya kalau belum berubah, belum lama lah. Yang kedua, boleh dibongkar walitaujihihi ilal kiblat, untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Mungkin ketika dikuburkan tidak menghadap kiblat, salah dia, maka boleh dibongkar dengan syarat tadi, belum berubah. Kalau sudah berubah ya tidak perlu. Walil mali idza dufina ma'ahu, dan karena ada harta yang dikuburkan bersama mayit, mungkin dia membawa gigi emasnya, atau membawa apapun, maka boleh dibongkar jika ahli warisnya tidak rela tentunya. Kalau ahli warisnya rela ya tidak apa-apa dibawa itu. Jadi ada pemahaman di masyarakat bahwa mayit itu tidak boleh bawa apa-apa katanya. Kalau tidak bisa dibuka, misalkan gigi emasnya harus dicopot, padahal nggak apa-apa dibawa itu. Kalau memang ahli warisnya rela ya nggak apa-apa, jangan sampai menyakiti mayit, seperti itu. Walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu, dan boleh dibongkar mayit ketika untuk perempuan apabila dikuburkan ada janinnya. Jadi perempuannya hamil, kemudian meninggal, dan janinnya ini yang ada dalam perutnya memungkinkan untuk hidup, maka boleh dibongkar. Tapi kalau mati anaknya ya tidak dibongkar. Kemudian catatannya, jika ada seorang perempuan hamil kemudian meninggal dan ada anaknya di dalamnya, maka yang dihadapkan ke arah kiblat itu adalah ibunya. Ibunya yang menghadap kiblat. Nanti anaknya kan berbalik ke kiblat dia, karena dalam perut ini, dalam perut, seperti itu. Tapi kalau anaknya itu adalah muslim, maka anaknya yang dihadapkan ke arah kiblat. Jadi misalkan seorang laki-laki menikah dengan ahli kitab, otomatis nanti kalau lahir anaknya ini jadi muslim, tapi dia meninggal sama ibunya. Maka ketika dalam perut itu dibalik, ibunya yang membelakangi kiblat, anaknya yang menghadap kiblat. Kemudian masalah kubur itu ada beberapa bentuk, ada 2 bentuk biasanya. Yang pertama bentuknya lahat. Lahat itu
galian sedikit di samping itu, dibuat galian sedikit di samping. Ini ketika memungkinkan tanahnya dibuat seperti itu. Boleh juga yang kedua ketika tidak memungkinkan yang pertama, yaitu lahatnya itu di tengah-tengah, ya, syak, namanya syak kalau istilah fikihnya itu. Kalau yang di samping itu lahat, nah itu boleh juga. Nah inilah pembahasan tentang mayit, mungkin sudah habis ini. Nah habis sudah tentang mayit. Sampai sini dulu, akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.